Awalnya, itu hanyalah kawat tembaga di dalam kabel yang belum pernah dilelehkan oleh manusia ke dalam tanah. Ketika mendingin dan mengeras lalu dibuka oleh orang lain, ia justru langsung berubah menjadi patung Buddha yang bahkan detail kukunya pun terlihat jelas. Emas, tembaga, kayu, porselen, dan batu adalah bahan yang paling sering digunakan di zaman kuno. Lalu mengapa sekarang justru hanya tembaga yang tersisa? Langsung ke kesimpulan, pembuatan tembaga itu mudah, tidak terbatas oleh lokasi, dan juga cocok untuk produksi massal dalam jumlah besar. Lapisan yang dioleskan pekerja pada cetakan ini disebut agen pelepas cetakan, yang dapat meresap ke dalam celah-celah cetakan dan membentuk lapisan pelindung. Begitu cairan tembaga mengalir ke dalam cetakan, ia akan dengan mudah meluncur di sepanjang rongga bagian dalam, tidak akan menempel maupun menyumbat, terutama setelah dipanaskan dengan api, hasilnya akan menjadi lebih baik lagi. Untuk membuat satu patung Buddha, kira-kira dibutuhkan sebanyak cetakan yang diletakkan di tanah seperti ini, tersebar di mana-mana, sehingga orang lain hampir tidak bisa membedakannya. Jadi, tugas berikutnya bagi para pekerja adalah menyusun cetakan seperti bermain balok susun. Dalam proses ini, cetakan tidak langsung disusun, melainkan kedua sisi cetakan pengecoran terlebih dahulu diberi perekat berbentuk lingkaran. Ini dapat langsung mengisi celah-celah yang tidak terlihat oleh mata, sehingga tidak perlu khawatir cairan tembaga akan bocor keluar. Seperti yang kita lihat di depan mata ini adalah dudukan bunga teratai di bawah patung Buddha, yang terdiri dari satu rongga bagian dalam di tengah dan dua cetakan luar. Begitu beberapa bagian di depan mata ini sudah terpasang dengan tepat, mereka akan mengambil beberapa kawat besi dari dalam kotak, lalu langsung mengikatkannya pada batang baja di atas dan bawah. Semakin kuat kawat itu diputar dan dikencangkan, sambungan cetakan pun semakin rapat. Namun, hanya satu lingkaran kawat besi ini saja belum cukup untuk menopang berat ratusan kilogram. Jadi mereka juga akan menggunakan bahan penguat kedua. Batang baja dengan panjang yang sama diletakkan oleh para pekerja, membentuk satu lingkaran penuh. Dan posisi penempatannya tepat berhadapan dengan ujung batang baja yang menonjol di bagian luar cetakan. Selama batang baja itu dilas ke atas, maka akan ada satu lapisan perlindungan tambahan. Meskipun metode ini terlihat agak kuno, namun inilah yang mereka lakukan setiap hari selama bertahun-tahun terakhir. Lalu, bagaimana cara menuangkan beton ke dalam cetakan-cetakan yang bentuknya aneh ini? Cara yang dilakukan pabrik adalah menggali lubang di bawah lantai bengkel. Semakin besar ukuran lubangnya, semakin besar pula volume cetakannya. Setelah itu, mereka tanpa peringatan langsung menjatuhkan cetakan ke dalam lubang. Misalnya dudukan bunga teratai harus diletakkan secara vertikal, agar lubang tuang menghadap ke atas, sehingga saat cairan tembaga mengalir masuk, semua bagian bisa terisi penuh. Lalu cetakan itu ditimbun tanah secara merata. Sampai di sini, mereka sudah menyiapkan 6 buah cetakan yang dibutuhkan untuk membuat satu patung Buddha. Adapun tembaga yang digunakan untuk pengecoran, bukanlah besi tua atau tembaga bekas dari tempat rongsokan, melainkan kawat tembaga rapi yang dipotong langsung dari kabel listrik. Pahlawan tak ditanya asal-usul, begitu pula kabel.